tidak sempat diskusi kelas ya. Minggu sebelumnya saya ada tugas keluar daerah, minggu kemarin ngelayat. Jadi kelewat banyak ya. Jadi saya nggak enak juga gitu menyelenggarakan kuliah. Nah, komunikasi data. Sekarang pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6. Sebentar. Silakan di kolom chat sudah saya cantumkan kode presensi. Oke, saya share screen dulu. Mungkin saya akan membahas sekilas-sekilas ya, karena beberapa ini masih terkait apa ya, materinya teori. Jadi saya nggak terlalu detail kemungkinan untuk membahasnya yang teori. Oke, kita ngelihat dulu terkait dengan data dan sinyal. Nah, jadi data itu pasti rekan-rekan udah ketahui, ada istilahnya data analog, kemudian ada data digital. Jadi kalau data analog itu data yang ada di alam. Contohnya ini, suara yang kita keluarkan, kemudian suhu, ya, panasnya berapa, dingin berapa, itu analog. Dan ini yang sering di sensing ketika mengambil skripsi, banyak yang melakukan sensing lingkungan, itu adalah yang di sensing itu adalah sinyal analog.
Nah, ketika hasil sensing itu masuk ke microcontroller, kemudian Anda proses, itu pasti sudah diubah menjadi sinyal digital. Nah, jadi kalau data analog itu data yang setiap setiap intervalnya itu memiliki nilai. Kita bergeser sedikit saja, itu ada nilainya. Kalau data digital itu dia ada nilainya di bagian-bagian tertentu. Ya. Nah, seperti contohnya tadi. Jadi kalau data digital ketika udah masuk, hasil sensing itu diubah menjadi sinyal-sinyal listrik, masuk ke Arduino misalkan. Arduino itu kan mini komputer ya. Dia akan memproses data itu dalam bentuk digital. Nah, seperti itu. Ini contoh ya. Data digital itu apa yang ada di komputer, tab, ya, yang diproses di dalam Arduino dan lain sebagainya. Ini gambaran data analog. Jadi kenapa dia data analog itu ada ya di setiap pergeseran nilai setiap pergeseran sedikit saja itu ada nilainya. Jadi Anda bergeser ke sini ada nilainya, bergeser ke sini sedikit-sedikit ada nilainya. Jadi dia continue. Setiap part atau bagian itu ada nilainya. Beda kalau yang digital. Apalagi yang diskrit. Jadi dia hanya ada di nilainya di bagian tertentu. Kalau Anda ngelihat ya data diskrit itu tegak, tegak. Ini sebenarnya data diskrit yang udah disambung. Jadi dia ada nilainya di sini. Kemudian di sini. Jarang-jarang ya. Cuman untuk melambangkan ini di garis set. Ya. Jadi ini seolah-olah nilainya 1, mewakili 1, ini 0, 0 ya. Sebenarnya nilainya mah bisa saja di tengah-tengah ini, ditarik garis ke bawah, di sini yang memiliki nilai 0. Yang nilai 1 misalkan di tengah-tengah ini. Nah yang di sini nggak ada nilainya. Jadi untuk mempermudah penggambaran, dibuatlah dia dalam bentuk pulsa. Ya, ring di sini sampai sini itu kira-kira nilainya 1. Kemudian 0, 0, seperti itu. Ya, dan Anda lihat polanya itu ya 0101 kalau data digital. Kalau analog bisa Anda lihat smooth, bisa berubah setiap bagian itu nilainya beda-beda. Setiap waktu itu nilainya bisa berbeda-beda, bervariasi sekali. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, kalaupun dia ada seperti ini, biasanya nanti untuk mempermudah pengolahan, karena dia mengenalnya 0 dan 1, itu akan dikategorikan. Oh, kalau dia 0,5 sampai 1 volt, itu dihitungnya tetap 1. 0 gitu ya. Kalau dia 1 volt itu dihitungnya 1 ya. Seperti itu. Kemudian kalau dia 0,5 itu dihitungnya 0. Jadi cuma 2 kondisi seperti ini. 1 ya. Ini udah dianggap 0. Ini bisa saja dia dianggap 1 atau 0, tergantung nanti kita mengklasifikasikannya seperti apa. Tapi nilainya itu ya berkisar antara 0 dan 1. Nah, ini periodik sinyal. Itu periodik sinyal itu artinya dia secara periodik bentuk sinyalnya itu tetap. Ya. Kalau di sini dikatakan sinyal pattern repeat over time. Jadi the same sinyal pattern repeated over time. Jadi dia setiap waktu itu selama waktu tertentu dia seolah-olah sinyalnya itu bentuknya seperti sebelumnya. Makanya disebut periodik. Ya. Kalau Anda lihat di sini ya, ini misalkan lembah kemudian gunung. Ya. Nanti selang berikutnya lembah lagi, gunung lagi, lembah lagi, gunung lagi, terus seperti itu. Makanya bentuk sinyalnya itu selalu tetap. Atau mungkin berbeda-beda, tapi setiap produk seperti itu. Contoh ya, seperti ini, set, nyampe sini. Detik berikutnya, lagi dia berulang bentuknya seperti itu. Nanti waktu berikutnya tetap seperti itu. Makanya disebut periodik. Ya.
Nah, kalau yang periodik ini gampang kita ukur. Ya, jadi setiap periode itu bentuk dari gelombangnya akan tetap dan nilainya juga akan sama. Nah, ada yang bentuknya itu non periodik atau disebutnya apriodik sinyal. Kalau yang non periodik itu dia bentuknya itu nggak sama di setiap waktu. Contoh ya, seperti ini. Saya sampai sini. Periode berikutnya beda lagi bentuknya. Jadi dia nggak sama bentuknya. Kalau kita ganti dengan digital, ini beda sekali ya. Set, gitu. Kita nggak menemukan bentuk sinyal yang sama. Nanti di berikutnya bisa-bisa beda lagi bentuknya. Seperti itu. Nah, ini yang periodik analog sinyal. Jadi sinyal analog pun itu ada yang periodik bentuknya. Jadi seperti ini. Ini misalkan gelombang sinus. Dia secara periodik bentuknya seperti ini. Gunung, lembah, terus dia sampai waktu sampai waktu ke T itu dia bentuknya terus seperti itu, bersiklus. Ya. Nah, ini disebut dengan setengah siklus. Kalau dia satu gunung atau satu lembah itu setengah siklus. Ini setengah siklus positif, ini setengah siklus negatif. Kalau dia satu penuh ya, gunung dan lembah, itu berarti satu siklus penuh. Atau biasanya disebut dengan satu periode. Ya. Periode T, nilainya T. Jadi dari 0 sampai ujung sini berarti ada dua T ya, dua periode. Ini periode pertama, ini periode kedua. Ya, berarti ini ada dua siklus. Seperti itu. Astagfirullah. Nah, ini gelombang sinus ya, parameter gelombang sinus itu ada amplitude puncak ini yang simpangan paling jauh ya. Kemudian ada periode itu satu satu siklus ya. Waktu yang dibutuhkan oleh sinyal untuk melengkapi satu siklus atau satu T. Itu periode. Nah, jadi satu periode itu segini ya, dari gunung satu lembah. Kita ngelihatnya time-nya periode. Kalau fase itu dideskripsikan sebagai posisi dari bentuk gelombang relatif terhadap waktu O. Ya, biasanya diukur dengan degree atau radian. Ya, kalau kita perbesar nih, ini kan akan membentuk sudut ya, ada kemiringannya. Berapa radian dia terhadap sumbu waktu ini. Nah, ini ada waktu, ada kemiringannya. Nah, nanti itu bisa diukur derajat. Ya. Derajatnya berapa, kemiringannya. Misalnya kalau dia seperti ini ya, ini kalau kita geser, ya, atau dari sini ini nanti 90 derajat ya kemiringannya. Kemiringannya dia tegak lurus. Jadi sekitar 90 derajat nih kalau seperti ini. Contohnya. Nah, kemudian fase gelombang sinus itu dimulai dengan fase dari 0 derajat pada saat T-nya adalah 0. Kemudian amplitudenya itu mulai naik sampai peak puncak baru turun lagi. Ya. Terus seperti itu. Jadi untuk melengkapi sebuah fase, satu fase, dia akan membentuk sudut sebesar
180 derajat, dimulai dari 0 seperti ini, atau seperti ini, turun lagi sampai dia sudutnya itu rata 180 derajat. Nah, kalau kemudian kita geser atau kita lakukan shifting ya, kita menggeser, kita bisa lihat bahwa fase dari 0 derajat itu tidak digeser. Ya. Jadi ketika kita geser penuh, dia ketemunya 0 derajat. Nah, gelombang sinus ya, dengan fase 90 derajat itu kita seperti menggeser ke kiri sebesar seperempat siklus ya. Ini kan siklusnya itu ini dia sebenarnya. Satu, ya, ini satu siklus penuh ya. Jadi kalau kita geser untuk membentuk sudut 90 derajat, kita menggesernya ke kiri sebesar seperempat siklus. 1, 2, 3, 4. Kan satu siklus penuh dari sini sampai sini. Nah, nanti dia akan membentuk sudut 90 derajat. Kalau kita pengen membentuk yang sudut 180 derajat, dia balik ke 0 lagi, kita geser dia sebesar setengah siklus. Geser ke kiri ya. Jadi setengah T. Dia akan membentuk sudut 180 derajat. Nah, ini untuk mencari panjang gelombang ya, wavelength atau biasanya disebut lambda. Itu kita bisa cari ya, kita bisa hitung dengan menghitung kecepatan. Kalau di sini kecepatan cahaya dan kemudian periode dari sinyal. F itu kan 1/T ya. Jadi V 1/T atau F. Jadi frekuensi itu kan 1 periode sinyal. 1/T. Ya, 1 dibagi 1 periode sinyal. Jadi cara mencarinya ya lambda V/F. Seperti itu. Nah, ini ada istilah komposit sinyal. Jadi komposit sinyal itu bisa kita dengan mengikuti analisis Fourier. Ini kombinasi dari sinyal sinus sederhana dengan frekuensi yang berbeda-beda, amplitudenya juga berbeda, dan fasenya berbeda. Nah, komposit sinyal ini dia periodik juga. Kalau Anda lihat bentuknya seperti ini. Nanti berulang seperti ini, berulang lagi. Ini kalau kita bikin sinyal diskrit, ya kita ambil aja sini nilainya 1, minus 1, 1, minus 1. Berperiodik seperti itu. Atau nanti bisa dibikin kotak. Ini kita lihat rata-rata nilainya ya di sini. Nah, dan seterusnya. Nah, ada istilah bandwidth. Jadi bandwidth itu adalah kalau kita umpamakan jalan, ya, lebar jalan itu kita sebut dengan bandwidth. Ya. Jadi bandwidthnya berapa? Misalkan 10 apa ya? 10 Mbps. Berarti disediakan lebar jalan sebesar itu, walaupun kenyataannya nanti data yang lewat ya tidak sebesar itu, tapi disediakan jalan yang sebesar itu bandwidth ya, lebar pita atau lebar jalan yang disediakan. Ini misalkan ya, nah lebar bandwidthnya ya dari sini 1000 sampai 5000, berarti lebar bandwidthnya sebesar 5000 dikurangi 1000 atau 4000 Hz. Jadi bisa saja sinyal yang lewat ya cuman sebesar ini. Nah, bagaimana kalau misalkan pas ya,
kita melewatkan frekuensinya tinggi, frekuensinya 4.000, istilahnya pas-pasan dengan lebar jalan. Analoginya kalau misalkan jalan diisi penuh dengan mobil, mobilnya jalan bersamaan, itu akan lebih lambat ketimbang jalannya lebar, kemudian mobil yang lewat itu sedikit. Itu akan lebih lancar jalannya. Ya, makanya kalau misalkan Anda senang masang internet ya, kemudian download file-file besar, lebih baik ya kalau mau streaming lancar dan lain sebagainya kan dianjurkan untuk menaikkan bandwidth. Artinya diperlebar jalannya supaya data yang lewat itu lancar ya, karena jalannya lebar. Seperti itu. Nah, ini sinyal digital seperti tadi bahwa sinyal digital itu merepresentasikan sinyal-sinyal listrik. Kalau misalkan 5 volt itu dihitung 1, kemudian 0 volt itu 0. Kalau misalkan dia gelombangnya ada negatif 5 volt, berarti itu negatif 1. Walaupun sebenarnya nggak ada negatif, cuman dia bentuknya di bawah sumbu pulsanya. Nah, ini ada istilah bitrate, kemudian ada bit length. Jadi bitrate itu adalah jumlah dari bit yang dikirim setiap 1 detik. Jadi istilahnya bit per second atau BPS, bitrate ini. Nah, kalau bit length itu jarak 1 bit ya. Bentar. Oke, sorry. Nah, saya ulang kembali. Ada istilah bitrate. Jadi bitrate itu adalah jumlah bit yang dikirim setiap 1 detik. Nah, jadi orang sering menyebutnya BPS. Nah, ini sering digunakan untuk mengukur kecepatan internet. Jadi berapa bit yang bisa dikirim setiap 1 detik. Nah, biasanya orang BPS, bit per second. Nah, ada istilah bit length. Bit length ini adalah panjang bit atau bit length itu jarak yang digunakan atau ditempati oleh 1 bit pada media transmisi. Media transmisinya itu apa? Bandwidth tadi. Misalkan ada jalan. 1 bit itu makan berapa lebar jalan. Nah, kalau bitnya besar, misalkan kalau kita analogikan di jalan itu truk atau bus, nah itu akan memakan jalan yang besar. Makanya kalau misalkan Anda mendownload file dengan kapasitas kualitas gambar yang bagus, itu pasti bitnya lebih besar. Ya, bitnya lebih lebar bitnya itu lebih besar. Nah, makanya Anda lihat di sini ada istilahnya HD video. Jadi HD video itu kualitasnya bagus, tapi lebar bit yang digunakan itu cukup besar, makanya agak lambat ketika Anda agak lama ketika Anda mendownload video dengan kualitas bagus dibandingkan dengan video yang kualitas kurang bagus. Kenapa? Karena ukuran filenya itu pasti besar kalau yang kualitas bagus. Jadi bit length atau panjang bit jarak yang digunakan oleh
bit tersebut karena bitnya lebih panjang itu pasti lebih besar. Kalau di jalan ada banyak truk atau bus jalan itu akan lebih lambat ketimbang motor sedan, misalkan mobil pribadi, motor kan bisa agak lebih ngebut karena jalannya agak lengang. Lebar jalan yang dipakai itu tidak terlalu lebar. Seperti itu. Nah, bit length ini bisa dicari dengan kecepatan propagasi dikalikan dengan durasi bit. Nah, ini sinyal digital ya. Sebagai bagian dari sinyal analog ya. Kalau misalkan sinyal digital ini kita umpamakan sebagai gabungan dari sinyal analog. Jadi kalau misalkan sinyal analognya seperti ini, kalau kita ganti menjadi sinyal digital, ya cukup ngambil ini ya, satu nilainya satu. Sisanya itu kan di bawah ini ya 5 volt lah. Ini 000. Jadi kalau sinyal digital cuma begini aja bentuknya. Kalau analog, nah ini masih bergelombang. Kenapa? Karena dia setiap time itu ada nilainya. Kalau analog. Ini ada baseband, perbandingan dari transmisi ya, dari sinyal digital, ada baseband, ada istilah broadband. Apa bedanya? Jadi kalau baseband itu merepresentasikan ya komunikasi channel di mana informasi itu dibawa dalam bentuk digital. Nah, kalau broadband itu dia cenderung ke analog, gelombang analog dengan range frekuensi yang berbeda-beda. Nah, kalau baseband itu komunikasinya itu bidireksional, artinya secara langsung dua arah. Ya, jadi di satu channel bisa digunakan untuk mengirim, tapi bisa juga digunakan untuk menerima sinyal. Jadi ada satu jalan, dia kayak satu jalan tapi dua arah, dua jalur di satu jalan itu. Nah, kalau broadband ini dipisah. Jadi ini untuk mengirim satu jalan, ini untuk mengirim, untuk menerima ada jalurnya sendiri. Ya. Atau kalau istilah jalur ya, di jalan raya itu ada yang jalur 1, ada yang jalur 2. Jalur 1 itu ya mobil ke arah berlawanan itu bisa di satu jalur yang sama. Nah, kalau broadband itu ya kayak di jalan tol ya. Jalan arah utara itu dipisahkan dengan mobil yang berjalan ke arah selatan. Ya ada keuntungan kelebihannya. Jadi kalau broadband itu ya pasti lebih mahal lah biayanya. Karena dia memerlukan dua jalur yang berbeda. Tapi keuntungannya collision atau tabrakan data itu bisa dihindari karena masing-masing jalur yang ngirim sama nerima itu jalurnya terpisah. Seperti itu. Kemudian kalau baseband tentu pengelolaannya itu akan lebih gampang ya dibandingkan broadband karena kita harus mengelola dua jalur. Nah, ini setiap device di baseband itu men-share berita atau data itu di channel yang sama. Nah, kalau yang broadband itu independen ya masing-masing. Jadi setiap orang tuh punya channel sendiri gitu. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, jadi baseband itu dia akan lebih murah, kemudian lebih gampang di maintenance atau dikelola. Kalau broadband itu pastinya lebih mahal. Kenapa?
karena jalurnya berbeda, kemudian memerlukan hardware tambahan. Ya, kita mengelola 2 jalur ya, 2 jalan gitu. Cuman yang baseband ini jarak yang ditempuh itu bisa terbatas ya. Kalau yang broadband itu bisa lebih jauh jaraknya dibandingkan dengan baseband. Bisa kalau sini dikatakan lebih dari 10 kilometer. Yaitu data ya, data dan sinyal. Jadi data itu apa, kemudian sinyal itu apa, kemudian jalur ketika melakukan pengiriman ya bisa menggunakan 2 model, ya, ada baseband dan broadband. Oke. Kemudian kita melihat transmission impairment. Ini udah belum? Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Ya. Jadi transmission impairment itu bisa kita sebut sebagai gangguan transmisi. Nah, kalau yang di kanan bisa Anda lihat ini ada 3 model impairment, transmission impairment atau gangguan transmisi. Itu ada atenuasi, kemudian ada delay, kemudian ada juga noise. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, ini nanti gangguan ini ada banyak faktor sih yang mempengaruhi ya, gangguan dari transmission impairment ini. Sorry. Nah, kalau kita misalkan apa istilahnya, mengirim data ya dari satu tempat ke tempat yang lain, kadang ya tidak persis sama apa yang kita kirim dengan apa yang diterima. Idealnya kan seharusnya transmisi yang handal, bisa dikatakan handal. Jadi apa yang kita kirim itu persis dengan apa yang sampai di penerima. Tapi kadang-kadang kalau misalkan jalurnya tidak handal, jalur tidak handal itu ya banyak yang mempengaruhi. Bisa saja medianya ya nggak bagus, kabelnya sudah usang, jaraknya terlalu jauh. Nyampe di sana ada aja data yang hilang misalkan. Nah, itu masuk kategori dari gangguan.
Nah, dampaknya apa? Tentu itu akan sangat merugikan. Istilahnya transmisi kita itu nggak efisien. Kita ngirim file bagus-bagus, nyampe di sana gambarnya kok jadi pecah-pecah, misalkan ya gambar video, atau ada bagian yang hilang tiba-tiba kayak kaset rusak itu macet, terus tiba-tiba udah loncat gitu ke gambar berikutnya. Nah, itu bisa saja terjadi di tengah jalan karena ada bagian file yang korup. Nah, makanya sekarang media transmisi itu berusaha ditingkatkan, ya, entah misalkan menggunakan fiber optik ya yang bisa dikatakan loss apa namanya ya, gangguannya kecil sekali. Ya. Oke. Ini penyebab dari gangguan transmisi ya, ada 3 ya yang biasanya menjadi gangguan utama. Yang pertama itu atenuasi atau attenuation. Kemudian ada distorsi, kemudian ada noise. Ya, di sini ada delay juga. Nanti kita lihat pengaruhnya apa bedanya, nanti ada delay, ada distorsi. Nih, kalau digambarin ini bisa Anda lihat nih. Sinyalnya dikirim seperti ini. Bagus ya. Kemudian ada istilahnya efek atenuasi. Nanti kita lihat atenuasi itu apa. Ya. Kalau di sini misal ada gangguan efek dari atenuasi itu bisa saja lebih kalau Anda lihat di sini ya. Ini gelombangnya lebih tingginya itu lebih. Nah, kalau di sini tuh dia kayak terpotong. Gelombangnya puncaknya kok jadi lebih pendek ya. Walaupun gelombangnya tetap seperti ini. Tapi ini sebenarnya sudah ada sinyal yang hilang walaupun sedikit. Oke, bentuk sinyalnya tidak berubah. Tapi nilainya sudah berkurang. Kalau misalkan video, gambarnya sama, tapi kualitasnya udah mulai berbeda. Ya, gambarnya mungkin ya mulai agak kurang tajam gitu. Itu bisa saja karena pengaruh efek dari atenuasi. Nah, kemudian ada istilahnya efek dari distorsi seperti ini. Ini udah mulai ini gambarnya sinyalnya udah mulai agak kacau. Udah nggak seperti gambar aslinya, udah mulai ada yang terpotong, ada yang hilang, terpotong. Ya, tapi secara bentuk masih mirip, ya, masih mirip. Tapi udah mulai ada perubahan. Nah, kemudian ada gangguan-gangguan tersebut. Ini bisa saja bentuk sinyalnya ini agak jauh berubah. Anda lihat, ini sinyal asli yang dikirim, tetapi tiba-tiba setelah kena atenuasi, kemudian distorsi, bentuk sinyalnya menjadi berubah agak drastis. Ya memang bentuk sinyalnya masih mirip, tapi udah agak jauh agak berbedanya itu udah mulai kentara. Ya. Seperti tadi Anda mengirim pesan, misalkan video, gambarnya tajam, kualitas HD, tapi nyampe di sana kok malah kena di jaringan ya, jaringan yang tidak handal, itu kena distorsi, kena atenuasi gelombangnya, jadi sana gambarnya udah kurang tajam, kemudian suaranya ada gemerisik-gemerisiknya, kadang ada patah-patah ya, macet-macet. Nah, itu bisa karena gangguan di proses transmisi. Nah, kemudian gangguan-gangguan dari transmisi ini bisa saja terjadi karena media transmisi.
Ada pengurangan atenuasi, itu ada pengurangan amplitudo. Kalau tadi contohnya seperti ini ya. Awalnya sinyalnya udah tinggi nih, tapi ada pengurangan amplitudo. Jadi tinggi dari gelombangnya itu terpotong. Kalau yang atenuasi. Nih. Terjadi amplitude decrease, pengurangan amplitude. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena ketika proses transmisi itu ada energi yang berubah menjadi panas. Jadi sebagian ada yang hilang jadi panas. Seperti itu. Nah, kenapa dia berubah menjadi panas itu karena setiap media ketika dia mentransmisikan sinyal, itu setiap media itu ada hambatannya di dalam media itu sendiri, ya. Ada R-nya, hambat jenis dan lain sebagainya. Itu di rangkaian listrik ya pasti Anda udah dapat. Jadi ada setiap bahan itu ada hambatannya, hambatan bahan itu sendiri. Ada resistansi. Karena hambatan itu, jadi ada sinyal yang berubah menjadi panas. Itu akan mengurangi amplitude decreases. Nah, makanya sekarang orang berusaha mengatasi hal tersebut. Bagaimana supaya media transmisi itu hambatannya sekecil mungkin. Orang mulailah menciptakan fiber optic kalau di pengiriman sinyal-sinyal data, ya, internet dan lain sebagainya. Di samping transmisinya cepat, itu hambatannya juga sangat kecil. Bukan berarti tidak ada hambatan, ada tapi sangat kecil. Ya. Jadi kalau dari penelitian itu hambatan yang paling kecil dari bahan yang memiliki hambatan kecil itu adalah emas. Ya. Tapi harganya sangat mahal, makanya orang nggak pakai. Ya, lagian kalau orang bikin misalkan kabel listrik dari emas ya pasti dicolong-colong. Nah, makanya emas itu biasanya dipakai di mikroprosesor. Ya, itu ada campuran emasnya. Ya, jadi proses data itu lalu lintasnya menjadi cepat dan hambatannya sangat sedikit. Nah, contohnya seperti ini. Jadi sinyal itu dirubah menjadi kode-kode cahaya. Kalau Anda di pramuka itu belajar Morse ya, ada garis, titik, titik, misalkan itu lambang A. Jadi kalau orang mengirim sinyal A, misalkan garisnya dengan ya, jadi sinarnya lebih panjang. Kemudian kalau titik itu berkedip pendek, set gitu. Nah, jadi itu misalkan strip titik, sinyal nyalanya lama berkedip seperti itu. Jadi itu nanti yang dikirim mantul sampai di ujung. Nanti dikodekan lagi. Jadi di fiber optik itu ada pengkode. Sinyal listrik itu diubah menjadi cahaya, itu pengkodean. Nanti sampai di sana diterjemahkan lagi. Oh, kalau dia cahayanya lama-lama kedip, berarti itu A, dirubah menjadi A. Jadi di bagian pengirim dan penerima itu ada penterjemah ya, yang menerjemahkan arti dari kode-kode tersebut. Nah, jadi fiber optik ini dia bisa sampai dengan 100 km atau lebih tanpa repeater. Jadi kalau kabel UTP itu setiap 100 meter dia perlu repeater. Ya, karena udah lemah sinyalnya, sampai 100 meter udah lemah, jadi perlu dikuatkan kembali, baru dikirim kembali seperti itu. Kalau enggak, itu terlalu banyak sinyal yang loss.
nanti datanya nggak sama dengan yang dikirim. Nah, kalau ini karena resistansinya sangat kecil, jadi sampai dengan jarak 100 km pun itu nggak perlu repeater. Dia sinyalnya masih hampir sama dengan sinyal yang dikirim. Nah, kemudian bagaimana menunjukkan bahwa sebuah sinyal itu loss, ya, hilang atau gain, dikuatkan ya sinyalnya. Jadi kalau kita yang elektro itu ada istilah op amp. Bentuknya seperti ini, amplifier. Ini sinyal asli, kemudian kena atenuasi itu seperti tadi ya, ada amplitude yang berkurang ya. Jadi sinyalnya udah mulai kecil, tapi secara bentuk sama. Nah, dengan amplifier dikuatkan kembali. Jadi bentuknya hampir sama dengan sinyal yang aslinya. Kalau Anda lihat, ini udah dikirim, kemudian nyampe, hampir sampai, misalkan jarak 100 meter, udah lemah, masuk ke penguat. Nah, di penguat dikuatkan kembali sinyal ini. Jadi dia ketika dikuatkan, bentuknya udah hampir sama dengan sinyal original. Seperti itu. Atau dirumuskan ya, seperti ini. Ya, jadi dB ini untuk mengukur kekuatan relatif dari dua sinyal atau satu sinyal di dua poin yang berbeda. Ya, dB kalau dirumuskan 10 log, ya, 10 P1 per 2 dibagi P1. Kemudian ada istilah distorsi. Jadi kalau distorsi ini ada perubahan bentuk dari sinyal, ya. Jadi distorsi ini bisa terjadi karena apa istilahnya ya? Kalau misalkan kita mengirim sinyal, kemudian ada sinyal lain ya di frekuensi yang sama, itu akan bisa mempengaruhi sinyal yang kita kirim, terjadi distorsi. Kayak penggabungan ya, sinyal dari frekuensi yang berbeda. Kalau misalkan contohnya sinyal asli begini ya, kemudian di perjalanan ada sinyal lain di frekuensi yang sama, mempengaruhi sinyal yang ini. Dia kayak bercampur seperti itu. Nanti bentuknya berubah jadi seperti ini misalkan. Nah, makanya orang menggunakan equalizer ya untuk memecah ya. Oh, ini sinyal distorsi, kayak dipisah, kayak dibersihkan kembali. Ini sinyal aslinya. Jadi distorsinya itu berusaha dipisahkan atau dibersihkan. Ya. Nah, kemudian ada istilah noise. Kalau noise ini faktor penyebab ya utama dari noise itu sendiri di dalam sinyal. Misalkan ya, di sebelah kanan kita memiliki sinyal, kemudian kita kirim, ada noise yang mempengaruhi sinyal yang kita kirim. Ini akan sangat berpengaruh dengan sinyal asli. Nih. Jadi noise itu kayak sinyal acak yang tidak kita inginkan masuk di saluran komunikasi kita. Makanya kadang orang mendengarnya kresek-kresek, ada suara lain yang masuk gitu ya.
taruhlah misalkan ini jalan seharusnya khusus untuk mobil kita. Jadi kita hafal suara mobil kita itu seperti ini. Tiba-tiba banyak mobil-mobil lain yang ikut masuk dengan suara yang berbeda-beda. Nah, jadi ketika kita mencoba mendengar, oh, kita sampai bingung, ini ada mobil kita apa enggak? Karena suaranya terlalu ramai. Ada banyak suara lain yang ikut terdengar. Karena ada banyak mobil yang ikut masuk. Ada noise. Nah, noise ini ada banyak sebabnya. Ada thermal noise ya. Jadi noise yang timbul karena panas, kemudian yang timbul karena induksi, ada juga yang crosstalk ya, artinya ada yang apa ya, saling silang ya. Ketika kita melakukan komunikasi saling silang itu bisa menimbulkan noise. Kemudian ada juga noise karena impuls. Nah, ini contohnya ya. Ini sinyal yang kita kirim, kemudian melalui kabel, gitu. Di jalan ada noise, kena noise. Kemudian yang diterima bentuknya seperti ini. Agak jauh berbeda dari sinyal asli. Ya. Yang kita dengar mungkin kresek-kresek dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada istilah data rate limit. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi data rate ya, atau rate data yang ketika kita melakukan komunikasi. Ini ada bandwidth, kemudian data rate itu tadi udah ya, data rate di atas udah kita bahas bahwa data rate itu adalah mana tadi? Oh, di apa? Di sebelumnya, pembahasan sebelumnya. Nih. Ada ada bit rate atau data rate. Nanti ini akan mempengaruhi kecepatan dari transfer data yang kita lakukan. Jadi ada 3, ada bandwidth, kemudian level dari sinyal, tingkatan ya, sinyal yang kita gunakan, kemudian kualitas channel atau saluran yang kita pakai. Jadi bandwidth ini lebar, ya, lebar jalan tadi yang kita gunakan, kemudian seberapa kuat sinyal yang kita gunakan. Ya, jadi walaupun jalannya lebar, kemudian sinyal yang kita gunakan memang levelnya rendah ya, ya tentu akan berpengaruh juga. Ya, karena selebar-lebarnya jalan tentu ada tetap hambatan dari transmisi. Atau kemudian kualitas dari channel yang kita gunakan, kualitas saluran. Ya. Seperti itu. Ini masih ada berapa? Oh, tinggal sedikit, nggak banyak. Nah, kalau kita menambahkan jumlah level sinyal kita, itu mungkin akan terjadi apa istilahnya? We impose a burden on the receiver. Jadi kita nanti di penerimanya itu kuat apa enggak? Karena belum tentu device yang kita gunakan, device komunikasi yang kita gunakan sama. Ya, kita mengirim sinyal dengan kualitas yang sangat bagus, gambarnya tajam. Tapi di penerima kita, device yang digunakan cuman bisa dengan gambar kualitas yang ya seadanya. Nah, maka itu akan membebani dari si penerima. Jadi kita harus pertimbangkan ketika kita menguatkan sinyal, kita harus memastikan bahwa penerima itu juga menggunakan
peralatan komunikasi yang sesuai, ya, yang mumpuni. Nah, kalau misalkan apa istilahnya ya? Istilahnya head to head dari device yang kita gunakan sudah bagus, kita bisa menaikkan level sinyal yang kita kirim. Jadi nanti si penerima itu akan mudah membedakan. Misal kita mengirim sinyal 0101 ya, sinyal digital. Itu akan dengan mudah membedakan ini 0, ini 1, ini sinyal 0, ini sinyal 1. Dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan di peralatan komunikasi yang Anda gunakan dengan yang penerima itu sama-sama high spek ya, canggih, kemudian kualitas tinggi, itu bahkan bisa membedakan 64 level yang berbeda. Ya. Cuman kalau misalkan makin banyak sinyal, kemudian makin canggih, kemudian media transmisinya tidak mendukung, itu bisa saja akan mengurangi keandalan sistem. Ya, jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pengirim, penerima, ya, harus head to head ya, seimbang. Kemudian media transmisi yang digunakan juga harus handal. Kalau tidak, ya itu justru akan mengurangi kehandalan dari sistem. Anda menaikkan sinyal itu akan mengurangi kehandalan dari sistem. Nah, kalau misalkan Anda naikkan, kalau dia cuma 2 level, itu tentu prosesnya akan lebih cepat. Kenapa? Di setiap satu periode gelombang itu ada ada satu nilai. Kalau Anda lihat di sebelah kanan ini, satu periode itu cuma satu nilai yang diterjemahkan, 1 dan 0. Kalau Anda naikkan levelnya menjadi 4 level, di satu periode gelombang itu ada 4 nilai yang harus diterjemahkan. Memang kualitasnya tentu akan lebih bagus ya, lebih smooth. Nah, tapi perlu proses yang lebih handal. Ya, karena di satu fase saja ini sudah 4 nilai yang diterjemahkan. Ini 1, 1, 1, 0, kemudian 01, 01, 00, dan seterusnya. Anda lihat, sini cuma 8 bit, cukup mengirimkan 8 bit. Di sini, kalau Anda menggunakan 4 channel, itu Anda harus mengirimkan 16 bit. Ya, itu makanya membedakan misalkan gambar kualitas HD dengan yang tidak, itu akan lebih berat. Memerlukan bandwidth yang lebih besar, transmisi yang lebih kuat. Kalau dibandingkan dengan gambar yang biasa-biasa saja. Anda bisa mendownload dengan lebih cepat, kemudian memutar videonya misalkan dengan bisa juga streamingnya bisa lebih lancar. Ya. Tapi kalau Anda naikkan, Anda nonton YouTube nih, 480 dengan 720, ya Anda memerlukan pasti lebih cepat yang 480, lebih lancar. Ya. Kenapa? Karena bitrate-nya lebih kecil. Cuman perlu 8 bps. Ya, kalau yang ini bisa saja naik. Misalkan jadi 16. Seperti itu. Nah, kemudian ada istilah Nyquist bitrate, itu channel tanpa, dikatakan channel tanpa noise. Ya, jadi ngukurnya itu bitrate itu sama dengan 2 kali bandwidth kali log 2 L. L itu adalah jumlah dari level sinyal. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Ini perhitungan sederhana ya. Misalkan kita memiliki bandwidth sebesar 3000 Hz,
kemudian mentransmisikan sinyal dengan dua level nih, dua level. Ya. Hitung maksimum bit rate yang bisa berjalan di bandwidth sebesar 3000 Hz ini. Ya, tinggal 2 kali 3000 log 2, 6000 bps. Nah, bagaimana kalau misalkan 4 sinyal? Anda lihat ya bedanya. Jadi kita memerlukan, kalau 4 sinyal, ini kan cuma dua level ya. 2 sinyal level, kalau yang ini 4 sinyal level. Bedanya, kalau yang cuma 2 sinyal level, kita cuma memerlukan 6000 kecepatan ya, 6000 bit per second. Kalau yang 4 channel, 4 sinyal level, itu memerlukan 12.000 bit per second. Sangat besar. Nah, kemudian ada istilah Shannon capacity. Ini channel noise ya. Kita bisa menghitung dengan perhitungan seperti ini. Ya, contoh, kalau misalkan sinyal binary dikirim di atas saluran komunikasi ya, yang bandwidth-nya 3 kHz, ya. Kemudian kita memiliki sinyal to noise ratio NSR itu sebesar 20 dB. Berapa maksimum data rate yang bisa diterima, achievable. Ya. Rumusnya kita cari dulu yang SNR-nya. Kita sudah memiliki SNR dB. Ya. Jadi kita gunakan rumus ini, SNR dB-nya itu, cirinya itu SNR dB itu 20 dB. Nah, kalau yang SNR biasa itu dia nilainya 100 tidak menggunakan dB. Nanti ketemu SNR-nya baru kita masukkan rumus capacity bandwidth-nya berapa, di sini 3 kHz. Kemudian masuk ke rumus log 1 plus SNR. Tadi SNR-nya udah ketemu. 1 plus 100. Tadi ketemulah 20 bps. Nah, jadi Shannon capacity itu bisa meningkatkan limit. Nah, kemudian kalau formula Nyquist itu menunjukkan kepada kita bagaimana kita berapa level sinyal yang kita butuhkan. Kalau Shannon ini limit batas atas limit itu berapa. Jadi dua hal ini perlu kita perhitungkan kalau kita membuat sebuah saluran komunikasi. Nah, jadi bandwidth itu tadi, ini lebar jalan. Kalau misalkan lebar jalannya segini, bandwidth, kemudian ada 24 mobil per detik yang lewat. Jadi padat sekali. Bandingkan dengan cuma 20 mobil yang lewat. Tentu bisa ini akan lebih lancar. Makanya bandwidth itu harus kita sediakan lebih lebar dari ukuran data maksimal yang akan kita lewatkan. Nah, kalau throughput ini, ada orang mengatakan bandwidth yang sebenarnya. Jadi throughput ini berapa sih data sebenarnya yang lewat di jaringan. Itu yang throughput. Jadi walaupun bandwidth-nya disediakan misalkan 24, tapi kenyataannya yang lewat ya jarang benar-benar 24 bit per second yang lewat. Bisa saja cuma 20 bit per second. Kalau misalkan sama jumlahnya ya yang lewat dengan lebar jalan, kita analogikan di jalan raya ya. Lebarnya sekian, kemudian mobil lewat sangat banyak, macet pasti. Nah, bedanya kalau yang
cuman 20 lebih sedikit mobil yang lewat, kemudian jalannya lebar, itu pasti lebih lancar. Kemudian ada istilah delay atau latensi. Jadi delay ini atau latensi ini ketika kita mengirim sebuah pesan sampai kita mendapatkan feedback kembali, itu yang disebut dengan latensi. Waktu yang dibutuhkan ketika kita mengirim pesan sampai kita mendapatkan feedback dari penerima ke kita, itu latensi. Ya. Jadi waktu yang dibutuhkan pesan ya, sampai tiba di penerima, ya, sejak kita mulai kirim sampai dengan dia diterima, itu latensi. Jadi makin tinggi latensinya, makin jelek berarti kualitas sebuah jaringan. Makin kecil latensinya, makin bagus. Ya, jadi kita ngirim sinyal, ya umpamanya Anda ngirim paket ya. Kalau nyampe-nya sehari bisa langsung sampai, itu kan Anda akan mengatakan, wah ini apa namanya, pengiriman barang ini bagus ya. Kita umpamakan misalkan JNE bagus, kita ngirim sekarang besoknya sampai. Atau misalkan Anda mengirim kemudian 1 minggu kemudian baru nyampe, Anda pasti akan mengatakan, oh ini jelek ini pengiriman ini. Seperti itu. Oke, habis ya. Saya rasa kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kali ini ya. Ini nanti yang digital transmission bisa Anda pelajari sendiri. Ini ada perhitungan sederhana. Yang penting Anda ketahui adalah metode ya. Skema line coding itu ada 2. Ada 4 ya. Ada NRZ, kemudian RZ, kemudian ada Manchester dan differential Manchester. Saya langsung bahas ini aja ya, karena kemungkinan soalnya ya berbentuk hitungan. Saya nggak ada teori yang saya keluarkan tapi nggak banyak. Saya lebih mengutamakan poinnya nanti yang hitungan. Saya bahas yang NRZ dulu. Jadi kalau NRZ ini ya, kita mengirim gelombang. Ada NRZL level, kemudian ada 2 varian ya. Ada NRZ invert, ya. Inverted NRZI. Nah, kalau yang NRZ level ini bentuknya misalkan ada gelombang ya, seperti ini. Ketika kita menggunakan NRZ inverted, dia akan melakukan inversi atau pengubahan sinyal. Misalkan semula 0, itu akan dirubah menjadi 1 ketika dia ketemu sinyal yang bernilai 1. Kalau NRZ level ya normal saja. Kalau inverted dia akan dirubah, diinversi. Contoh, ini sinyal yang semula. Kemudian kita lakukan skema, coding skema NRZ inverted. Ini 0, jadi ingat ya, dia akan mengubah bit sinyalnya itu menjadi sebaliknya ketika dia ketemu bit bernilai 1. Itu yang penting Anda perhatikan. Contoh, ini tetap karena bitnya 0. Nah, bit berikutnya dia ketemu 1. Maka dia akan rubah. Ini semula 0 akan dirubah menjadi 1.
Kalau yang level tetap dia ketemu 0, 0, ketemu 1 jadi 1, kemudian 0, 0, ya. Dia akan balik gini. Ketika dia ketemu 1, nanti kita lihat bedanya NRZL dengan NRZI. Ini sinyal semula 0, kemudian ketemu 1 akan dibalik. Jadi 0. Kemudian ketemu 0 dibalik lagi. Ketemu 0 akan jadi ngikut jadi 0. Ketemu 0 tetap 0. Ketemu 1 akan ngikut 1. 1, 1. Ya. Ketemu 0 dia akan dirubah juga menjadi 0. Tergantung level sinyal yang ketemu. Ini 0 ketemu level 1 dia akan jadi 1. Ketemu 0 akan jadi 0. Ketemu 0 ya 0 lagi. Ketemu 1, 1. Ketemu 1 tetap 1. Ketemu 1 ya ngikut 1. Ketemu 0 dia akan 0. Jadi dia ngikut nilai yang ada di sini, sinyal yang ada di sini. Bisa saja Anda saya berikan sinyalnya cuma 1 aja. 0 saja. Kemudian Anda saya suruh dengan menggunakan skema coding ini, datanya ini, gimana bentuk sinyalnya. Seperti itu. Nah, kalau yang inverted ini, ketika dia ketemu 1, dia akan rubah ke sebaliknya. Dia nggak ngikuti ini, pokoknya dia ketemu bit 1 baru berubah. Ya, contoh, ini 0 ya. Ketemu bit 1, dia akan berubah dari 0 menjadi 1. Kemudian ketemu 0, nggak berubah, karena dia berubahnya kalau ketemu bit 1. Jadi dia masih tetap 1 di sini. Oh, ketemu 0 lagi, ya nggak berubah dong, karena 0. Nah, tiba-tiba ketemu 1, baru dia berubah. Dari 0 menjadi 1. Ketemu 1 lagi, berubah dong. Dari 1, ya, dari 0 menjadi, nih, di bawahnya. Berubah, sebaliknya, di bawah. Nah, ketemu 1 lagi, berubah. Nah, 0 nggak berubah dong, karena dia berubahnya kalau ketemu dengan bit 1. Ya. Paham ya perbedaannya NRZL dengan NRZI. Ya, jadi L itu dia ngikuti ketemunya apa, dia ikuti itu sinyalnya. Misalnya 0, oh di atas. 1 di bawah. 0 naik lagi atas. 0, oh tetap di atas. 1 di bawah. 1 di bawah, nggak berubah ya. Ketemu 0 baru berubah. Pokoknya dia ketemu apa, dia berubah langsung. Kecuali dia tetap, dia nggak berubah. Nah, kalau NRZI, dia di-invert. Kalau ketemu bit 1. Nah, kemudian ada istilah bypass, itu ada 2. Ada skema Manchester, ada diferensial Manchester. Nih, kita lihat bedanya. Kalau dia skema Manchester, nih, dia setengah gelombang itu, dia berubah. Nih, kita lihat keterangannya. Jadi skema ini merupakan kombinasi dari RZ dan NRZL. Bit time ya, dibagi menjadi setengah gelombang. Kalau Anda lihat, ini satu gelombang dirubah menjadi setengah. Jadi gelombangnya semula seperti ini. Ya. Kemudian ketemu 1, dia berubah sebaliknya. Ya, ini dari kita umpamakan ya dari atas ke bawah. Kalau dia ketemu 1, berubah dari bawah ke atas. Ini Manchester ya. Kemudian ketemu 0, dia berubah lagi. Dari atas ke bawah. Ketemu 0, tetap. Dari atas ke bawah. Ketemu 1, baru berubah. Dari bawah ke atas. Ya, atau ini kita umpamakan bentuk Z. Kalau dia ketemu 1, dia akan berubah menjadi bentuk S. Ya. Nih, Z ketemu 1 berubah menjadi bentuk S. Ketemu 0, dia akan berubah menjadi Z. Jadi dia kayak level tadi. Jadi ketemunya apa, dia akan berubah seperti itu. Jadi 0 itu gelombangnya Z misalkan ya. 0 Z.
1, berubah jadi S. 0 itu kan Z ya, berubah jadi Z. Ketemu 0 lagi tetap Z. Ketemu 1 jadi S. Ketemu 1 tetap S. Ya, ini persis kayak NRZ level, tapi setengah gelombang. Kalau diferensial Manchester, dia itu setengah gelombang berubah kalau ketemu bit bernilai 1. Kayak inverted tadi. Contoh ya. Gelombang awalnya seperti ini nih, S. Ya. Ketemu 1 berubah jadi Z. Ketemu 0 nggak berubah, karena dia berubahnya kalau ketemu dengan bit 1. Jadi dia tetap Z. Nih, Z. 0 tetap Z. Nah, ketemu 1 baru dia berubah jadi S. Ketemu 1 lagi berubah dong jadi Z. Ya. Itu diferensial Manchester. Nah, kalau yang bipolar itu ada AMI, ada pseudo-ternary. Jadi kalau AMI itu gampang ya. Jadi dia 1, ya, kemudian 0, dia juga berubahnya jadi 1. Dia berubah ketika ketemu 1, tapi dia di bawah 0 posisinya. Ini 1 pertama di atas 0 ya. Ketemu 0, 0, 0, ketemu 1, lihat yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu satunya di atas 0, maka dia di bawah 0. Nah, ketemu 1 lagi, lihat yang sebelumnya. Oh, tadi di bawah 0, sekarang berarti di atas 0. Dia selalu berlawanan arah, berlawanan posisi dengan posisi yang sebelumnya. Jadi kita ngelihat bit bernilai 1 di posisi yang sebelumnya. Ini 1 ya. Ketemu 0 ya di 0, di 0. Ini belum ada perubahan. Nah, ketika ketemu bit 1, lihat sebelumnya tadi di atas garis 0. Berarti sekarang di bawah. Ketemu bit 1 lagi, harus ada perubahan. Tadi di bawah 0, sekarang harus di atas 0. Ketemu 1 lagi, tadi di atas 0, berubah di bawah 0. Kalau 0 ya tetap aja nilainya 0, 0. Yang penting yang kita rubah adalah ketika ketemu bit bernilai 1. Ya. Itu untuk AMI, ya, alternate mark inversion. Ya, jadi di inversi ketemu ada bit 1. Nah, kemudian ada pseudo-ternary. Kalau pseudo-ternary itu nolnya yang berubah. Jadi kalau satunya itu tetap. Ini kebalikan dari AMI. Kalau ini yang berubah, kalau AMI itu 1 yang berubah, kalau pseudo-ternary itu nolnya yang berubah. Contoh, kalau ketemu 1 dia posisinya di 0. Kemudian ketemu 0, ini ada perubahan. Dia di atas sumbu 0. Ketemu 0 harus ada perubahan di bawah. Ya. Jadi kalau tadi dia ketemu 1, dia perubahan. Kalau yang ini ketemu 0. Kalau 1 ya tetap di sini nilainya, sini, sini. Kalau AMI tadi kan kalau ketemu 0 ya dia tetap nilainya di sini. Nah, tiba-tiba ketemu 0, lihat yang sebelumnya, 0 yang bernilai 0 sebelumnya. Oh, nilai 0 sebelumnya itu di bawah sumbu 0, berarti sekarang di atas. Ketemu 0 lagi, lihat yang sebelum ini yang bernilai 0. Oh, di atas, berarti sekarang di bawah sumbu 0. Seperti itu. Ya, jadi sesederhana itu bipolar untuk pseudo-ternary. Ya. Oke. Sebelum kita cukupkan, ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Silakan. Tidak ada? Halo? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Halo, cek? Masih menyimak?
Iya Pak, masih Pak. Oke. Jadi yang perlu Anda tekankan untuk pelajari adalah ini ya, coding scheme. Ya. Line coding scheme. Oke. Baik, saya cukupkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi saya share di grup dulu ya. Saya Baik Pak. semuanya buat Baik, Anda belajar. Baik, Pak.